Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zini Destiana sebagai moderator pada kelompok ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Turing Machine. Yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Maira Anastasia. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian definisinya, yaitu secara garis besar, Turing Machine adalah model komputasi teoritis oleh Alan Turing yang menggunakan pita tak terbatas dan kepala pembaca atau penulis untuk menjalankan algoritma berdasarkan aturan transisi, mendasari konsep komputabilitas dalam ilmu komputer. Selanjutnya, sejarah singkat Turing Machine. Mesin Turing diperkenalkan Alan Turing pada tahun 1936 dalam makalahnya On Computable Numbers, menjadi dasar teori komputabilitas modern dan konsep komputer. Sebelumnya, teori otomata dan model matematika seperti finite automata, pushbound automata, serta grammar oleh Noam Chomsky pada tahun 1950 turut mengembangkan pemahaman sistem logika dan bahasa formal. Turing Machine menggunakan konsep store program, memungkinkan instruksi diterjemahkan ke biner untuk disimpan, dibaca, dan ditulis. Selama Perang Dunia Kedua, Turing memimpin tim di Bletchley Park yang merancang mesin bombe untuk memecahkan sandi Jerman, dan pada tahun 1950 memperkenalkan tes Turing untuk mengukur kecerdasan buatan. Ia juga menyumbangkan konsep jaringan neutral dalam AI, meski hidupnya berakhir tragis pada tahun 1945. Baiklah, selanjutnya bagaimana cara kerja Turing Machine akan dilanjutkan oleh Adinda Melani Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya Adinda Melani Putri. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari Turing Machine. Dalam teori bahasa dan otomata, digunakan model state, yaitu state machine model atau biasa disebut model transisi teori automata yang divalidasi dengan pengembangan bidang psikolinguistik yang memiliki mekanisme random access memory atau yang disebut RAM. Mesin Turing adalah suatu alat komputasi ideal yang memiliki head yang terdiri baca dan tulis, otak mesin yang biasa disebut finite state control, dan sebuah atau pita yang akan dilaluinya. Berikut ini adalah gambar dari representasi mesin Turing. Dan selanjutnya, penjelasan dari gambar tersebut terdapat atau pita yang dibagi menjadi beberapa sel atau kotak yang memiliki panjang tak hingga, di mana batas kiri tetap dan batas kanan tidak terbatas. Pada beberapa model rekaman, batas kiri ditandai dengan simbol khusus, pita yang tidak berisi simbol, ataupun masukan yang berisi simbol kosong atau blank. Untuk komunikasi blank dinotasikan dengan koma, memiliki panjang yakni 1. Untuk membedakannya yaitu X dan Y dengan XY melalui cara XY dengan XY. Selanjutnya ada head. Head di sini untuk membaca dan menulis sel pita, bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya ada FSC, di mana otak dari mesin diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Baiklah, selanjutnya cara kerja mesin Turing adalah sebagai berikut. Sebuah mesin Turing dapat digambarkan sebagai 7 buah tupel, di mana M sama dengan Q. Kemudian seperti ini.
Lalu penjelasan pada gambar tersebut adalah M itu sama dengan mesin Turing. Kemudian Q adalah himpunan berhingga state dari finite state control Q0, Q1 atau P0, P1 dan seterusnya. Kemudian gambar seperti ini adalah himpunan semua simbol-simbol masukan atau input. Kemudian ada simbol seperti ini adalah himpunan simbol-simbol yang muncul pada pita. Nah, simbol ini selalu menjadi subset dari simbol yang ini. Kemudian terdapat simbol ini merupakan fungsi transisi dari state. Misalnya simbol ini dalam kurung berarti QX sama dengan PYD, di mana Q adalah state dalam sel pita yang dilalui. Kemudian X adalah simbol pada pita yang dilalui. Kemudian P adalah state selanjutnya anggota key. Y adalah simbol masukan yang akan menggantikan nilai dari simbol sel pita. Dan D adalah arah pergerakan dari head ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian S itu adalah state awal anggota dari key. B itu adalah simbol kosong anggota dari simbol ini. Kemudian F adalah himpunan status akhir. Mesin Turing bekerja seperti finite automata, dimulai dari status awal, start state, dan berhenti pada status akhir, halt state. Komputasi terdiri dari serangkaian langkah di mana mesin membaca simbol pada pita, menulis simbol baru, memindahkan kepala pembaca ke kiri atau ke kanan, dan mengubah statusnya. Semua tindakan ini diatur oleh program yang menentukan langkah berdasarkan status mesin dan simbol pada pita. Selanjutnya akan disampaikan oleh Meisha Ayunda Putri. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pita magnetik Turing mesin. Pita magnetik pada mesin tersebut dipresentasikan sebagai sebuah strip horizontal yang dibagi menjadi sel-sel pada mana kita dapat menuliskan simbol-simbol dari abjad mesin dan mengidentifikasikan posisi head mesin dengan meletakkan sebuah pointer tepat di bawah sel pita magnetik yang sesuai. Sel tersebut disebut sel terkini. Abjad mesin ini terdiri dari simbol-simbol 0, 1, dan bintang. Pita magnetik mesin terlihat seperti gambar yang ada di bawah. Baiklah, penjelasannya. Dengan bilangan biner yang dipisahkan oleh tanda-tanda bintang, kita dapat mengetahui bahwa pita tersebut memuat nilai 5. Mesin Turing dirancang untuk secara berkala menambahkan nilai ini dengan 1. Lebih tepatnya, mesin ini mengasumsikan bahwa posisi mulai adalah sebuah tanda bintang yang menandai ujung paling kanan dari rangkaian bit 0 dan 1, dan melanjutkannya dengan mengubah pola-pola bit di sebelah kirinya, sehingga pola-pola tersebut merepresentasikan bilangan bulat berikutnya yang lebih besar. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zihni Destiana. Pada yang dipersilakan. Nah, di sini adalah status mesin ini adalah start, add, carry, overflow, return, dan halt. Kita mengasumsikan bahwa mesin selalu dimulai dari status start. Nah, pada tabel di bawah ini terlihat yaitu status terkini, ada isi sel terkini, nilai yang harus dituliskan, arah pergerakan head, status baru yang akan dimasukkan. Nah, di sini dimulai dari instruksi start, kemudian instruksi tersebut berisi simbol, kemudian head bergerak dari kiri sejauh satu sel dan memasuki status add. Kemudian diteruskan ke tabel untuk melihat apa yang harus dilakukan ketika berada pada status add dengan sel terkini berisi nilai 1.
Pada status ini, nilai 1 di dalam sel terkini diganti dengan 0, dan hit bergerak dari satu sel ke kiri dan memasuki status carry, maka konfigurasinya berubah menjadi seperti ini. Pada status carry, sel terkini memuat 0, kemudian diganti dengan nilai 1, menggerakkan satu sel ke kanan dan memasuki status return. Dan konfigurasinya menjadi seperti ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda Melani Putri, kepadanya dipersilahkan. Setelah situasi di atas, dilanjutkan dengan menggantikan isi nilai dari 0 di dalam sel terkini dengan nilai 0 lainnya, dan menggerakkan head tersebut dari satu sel ke kanan dan tetap pada status return. Sebagai akibatnya, kita mendapatkan mesin yang berada dalam kondisi seperti ini. Selanjutnya, pada titik ini, kita harus menuliskan kembali tanda bintang pada sel terkini dan memasuki status halt. Mesin diakhiri dengan konfigurasi berikut. Nah, seperti ini terjadi pada mesin Turing Machine. Secara sederhananya, diagram transisi pada mesin Turing dapat dijelaskan sebagai berikut. State dinotasikan dengan lingkaran. Initial state dinotasikan dengan lingkaran yang ditunjuk pada panah awal, dan halt state dinotasikan dengan lingkaran ganda. Busur transisi diberikan label pasangan simbol yang dipisahkan oleh slash. Bagian pertama adalah simbol yang ditunjukkan oleh head. Bagian kedua adalah aksi yang harus dikerjakan, yaitu right, left, or right. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Anastasia. Dan berikut ini adalah ilustrasinya. Dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu mesin Turing yang bergerak ke kanan hingga ditemukannya delta. Kemudian gambar yang kedua, mesin Turing yang bergerak ke kanan hingga ditemukannya A. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Yunda. Sudah Yunda, silahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Turing Machine dalam dunia informatika. Turing Machine adalah model komputasi teoritis yang mempresentasikan cara kerja komputer. Meskipun awalnya bersifat abstrak, penerapannya meluas ke berbagai aspek informatika. Dalam desain algoritma, Turing Machine menjadi dasar untuk memahami konsep decibelity dan computability. Membantu menentukan apakah suatu masalah dapat diselesaikan oleh komputer. Misalnya, Turing Machine digunakan untuk menguji kebenaran algoritma pada masalah kompleks seperti pengenalan pola atau analisis data besar. Selain itu, Turing Machine juga digunakan dalam simulasi sistem komputasi lainnya, seperti desain bahasa pemrograman, compiler yang mengubah kode tingkat tinggi menjadi bahasa mesin, pada dasarnya mengikuti prinsip kerja Turing Machine. Dalam dunia keamanan cyber, konsep ini diterapkan untuk menganalisis malware melalui simulasi perilaku perangkat lunak yang mencurigakan. Selanjutnya yaitu di bidang kecerdasan buatan. Turing Machine membantu juga memahami batas kemampuan mesin dan memproses dan menirukan kecerdasan manusia. Tidak hanya itu, teknologi modern seperti database manajemen dan jaringan komputer memanfaatkan teori Turing untuk optimalisasi pemrosesan data. Dengan demikian, Turing Machine bukan hanya alat teoritis, tetapi juga fondasi yang memungkinkan kemajuan teknologi informasi yang kita nikmati saat ini. Nah, berikut ada beberapa poin penerapan Turing Machine dan berbagai bidang. Yang pertama itu ada algoritma. Yang dimaksud adalah Turing Machine digunakan untuk menentukan apakah suatu algoritma dapat menyelesaikan masalah tertentu atau disebut dengan decibelity
dan membantu memahami kompleksitas algoritma seperti waktu dan ruang yang dibutuhkan atau disebut juga dengan time and space complexity. Yang kedua itu ada pemrograman, yaitu adalah konsep Turing mesin diaplikasikan dalam pembuatan compiler dan interpreter yang menerjemahkan kode tingkat tinggi menjadi instruksi mesin dan membantu merancang dan mengevaluasi bahasa pemrograman berdasarkan prinsip komputasi. Yang ketiga itu ada bahasa formal, yaitu Turing mesin digunakan untuk memahami hierarki bahasa formal seperti bahasa bebas, konteks, dan bahasa tak terbatas. Dan diterapkan dalam pengenalan pola, parsing, dan pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Nah, yang keempat itu ada keamanan cyber, yaitu digunakan untuk analisis malware melalui simulasi perilaku perangkat lunak dan membantu dalam pengembangan algoritma deteksi ancaman dan enkripsi data. Nah, yang kelima itu ada kecerdasan buatan atau disebut juga dengan artificial intelligence, yaitu membantu memahami batas kemampuan mesin dalam memproses dan menyelesaikan masalah kompleks dan digunakan untuk merancang algoritma pembelajaran mesin atau disebut dengan machine learning dan simulasi perilaku cerdas. Selanjutnya yang itu keenam ada simulasi, yaitu di mana Turing mesin mensimulasikan perilaku sistem komputasi lain seperti finite atau automata atau pushdown automata, yaitu berguna dalam pengembangan emulator atau perangkat lunak virtualisasi. Yang ketujuh yaitu ada komputabilitas, di mana artinya adalah menentukan masalah yang dapat diselesaikan komputer dan yang tidak dapat diselesaikan seperti halting problem. Nah, yang terakhir yaitu ada database dan jaringan, di mana di sini artinya adalah membantu merancang sistem basis data yang efisien dengan memahami proses pengolahan data dan pencarian informasi. Nah, di sini adalah kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan, yaitu adalah Turing mesin adalah fondasi dasar komputasi yang mendukung berbagai teknologi modern, termasuk algoritma, keamanan, kecerdasan buatan, dan sistem komputasi lainnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami pamit undur diri, karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.